Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Kita sudah lama tidak berkumpul bersama-sama. Rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah hari Minggu harus beribadah. Gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa besar kasih anugerah telah dilihat semua karya Tuhan dalam hidup. Betapa besar kasih anugerah telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih menjadi milikku. Kau mengenal hatiku. Kau mengenal hatiku lebih dari aku kenal. Sama-sama kita katakan, Kau mengasihi. Kau terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih beribadah kepada Tuhan, itu bukti penyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, tolong kami sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari sampai barat. Dari terbit matahari sampai barat. Nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai barat. Sama-sama
Kita akan satu pujian. Firman Tuhan mendengar, tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Sekali lagi, firman Tuhan benar, tanam di hati. Firman Tuhan dengar, ku tanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berlebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo mari kita berdoa bersama-sama ya. Kami bersyukur di hadapan Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah melewati puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, Engkau pimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuntun kami dan semua adik-adik kami yang lagi sedang menonton dan mendengarkan firman Tuhan, dan Engkau memberikan pengertian, pengetahuan di dalam kehidupan adik-adik kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Tentu kami harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja. Aduh, rasanya kangen sekali bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Karena udah beberapa bulan ini kita terpisahkan oleh waktu dan jarak. Wah, ya kan? Nah, itu semua karena rencana Tuhan juga. Kakak sebenarnya sedih tidak bisa bertemu secara langsung dengan adik-adik. Tapi kakak juga bersyukur dengan adanya kesetiaan adik-adik untuk mengikuti renungan kita, mendengarkan firman Tuhan. Itu kakak sangat bersyukur. Kakak harap adik-adik tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengikuti ibadah-ibadah kita setiap hari Minggu. Kesetiaan itu pasti Tuhan perhitungkan. Seperti ada kisah di dalam Alkitab. Kira-kira adik-adik tahu? Ada seorang hamba, dia setia sekali kepada tuannya. Ayo, kira-kira siapa? Adik-adik tahu? Nah, ada ceritanya di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Di sini kisah Elia naik ke sorga. Nah, di situ kita bisa pelajari kesetiaan dari abdinya, hambanya, yaitu Elisa. Kakak mau menceritakan sedikit tentang kisah Elisa, abdi dari Nabi Elia. Pada saat Elisa dan Elia sedang berjalan ke tempat yang sudah Tuhan tunjukkan, di mana tempat Elia mau diangkat ke surga. Apa yang terjadi adik-adik di sana? Yang terjadi adalah perpisahan antara Elia dan Elisa. Mereka berdua mengetahui akan terjadi perpisahan antara mereka. Bahkan ada beberapa rombongan nabi-nabi pun mengetahui bahwa Elia akan naik ke surga, akan diangkat oleh Tuhan. Ya, tentunya kalau perpisahan itu akan mengalami kesedihan adik-adik. Contohnya nih seperti kita kepada orang tua kita. Orang yang disayangi. Misalkan kita selalu bersama-sama dengan orang tua kita. Bergurau bersama. Bersukacita bersama. Beribadah bersama. Ya kan, memuji memuliakan nama Tuhan bersama. Tiba-tiba
kita tahu hari ini akan berpisah dengan orang tua kita. Tentunya akan sedih. Dan orang tua kita tidak mau melihat kita sedih sebagai anak-anaknya. Demikian Elia kepada Elisa. Elia tidak mau bahwa Elisa itu sedih. Sehingga Elia berkata kepada Elisa, "Hendaklah tinggal di tempat itu saja." Tetapi karena Elisa adalah abdi yang setia, adalah hamba yang setia, ia tidak mau tetap mengikuti Elia. Ia tunjukkan bahwa ia adalah hamba yang setia sekali kepada Elia. Ya kan? Bahkan ada beberapa rombongan nabi-nabi bertanya kepada Elisa dan mencoba untuk mempengaruhi pikirannya. Tetapi karena kesetiaan yang Elisa lakukan kepada Elia, dia tidak mempedulikan, tidak terpengaruh dengan hal itu. Nah, adik-adik, karena kesetiaan Elisa kepada Elia, semuanya itu Tuhan perhitungkan. Ya kan? Nah, ketika itu lewat Elia, Elisa diberi kuasa, yaitu diberi roh yang ia minta kepada Elia. Sehingga Elisa mendapatkan kuasa sebagai nabi. Elisa tahu apa yang dia minta kepada Elia pada saat ia mau naik ke surga. Karena apa? Karena Elisa tahu bahwa dari pengalaman dia mengikut Elia, dia melihat bahwa roh atau kuasa yang daripada Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan mereka, bagi pelayanan mereka. Itu sangat penting sehingga Elisa tahu apa yang dimintanya, yaitu kuasa atau roh daripada Elia. Karena kesetiaannya itu adik-adik, maka Tuhan berikan dan mendapatkan semuanya itu. Jadi adik-adik, dari cerita yang begitu singkat ini ada beberapa hal yang harus kakak sampaikan kepada adik-adik. Itu pelajaran yang sangat penting buat kehidupan kita. Yang pertama, yaitu setia mengikut Tuhan dan menuruti setiap kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita harus setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita sadar bahwa tuntunan Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Meskipun kehidupan kita masih anak-anak, kita bersyukur dari anak-anak kita sudah diajarkan tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang Roh Kudus. Oleh sebab itu kita sangat penting peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan untuk tuntunan Roh Kudus itu? Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta memohon kepada Tuhan agar kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, yaitu kita setia untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya kita belajar firman Tuhan? Yaitu membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu pun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adik-adik. Dan yang keempat, yaitu kita tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang sekeliling kita yang mencoba mempengaruhi kehidupan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tidak mudah terpengaruh dengan hal itu. Dan yang kelima, kita mampu melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pesan kakak saat hari ini yaitu, mari kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu, mari kita juga setia beribadah, melakukan kehendak Tuhan dengan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ayo tetap setia, semangat, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami, 2, 3, ya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah video sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di video-video kita di kali yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.